196 Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 196. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi minhu baraza. Tiap-tiap kalimat yang keluar pasti membawa corak bentuk hati yang mengeluarkannya. Dalam peribahasa, kullu ina'in yandahu bima fihi. Tiap-tiap bejana itu pasti mengeluarkan yang terisi di dalamnya. Mulut seperti moncong teko, hanya mengeluarkan isinya. Mulut seseorang, perkataan seseorang akan menceritakan isi hati seseorang. Jadi kita tidak bisa mengatakan orang itu baik, hanya kata-katanya saja yang jelek. Tidak mungkin. Karena orang yang hatinya baik, perkataannya akan baik. Tidak bisa dikatakan orang itu sesungguhnya hatinya baik, hanya kata-katanya saja yang kasar. Tidak bisa. Karena apa yang ada di hati, salah satu ekspresinya adalah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Makin kuat iman seseorang, cirinya makin terpelihara lisannya. Makin yakin akan hari akhir, pasti terjaga lisannya. Cara seseorang bicara itu menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Bagi yang yakin kepada Allah, Allah Sami'ul Alim, wa huwas Sami'ul Alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka kita yakin bahwa setiap ucapan ini pasti didengar oleh Allah. Pasti. Itu orang beriman. Sebelum saudara mendengar, Allah lebih tahu apa yang diucapkan. Pendengar tidak tahu apa yang di hati. Allah tahu apa yang ada di hati. Ucapan ini ria, ujub, dengki, sombong, Allah sudah tahu. Ucapannya bohong, Allah tahu. Wa huwa alimum bidatis sudur, dan dia mengetahui apa yang dibisikkan di hati. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Al-Mulk ayat 13. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau zaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati. Hadirin, orang banyak bicara itu sedang membuka aibnya sendiri. Kalau orang banyak bicara, dia sedang cerita kualitas dirinya. Padahal perkataan kita tidak bisa mengubah apapun selain menambah dosa atau pahala kalau benar. Kita tidak perlu bersilat lidah agar orang lain kagum, karena sebetulnya yang membulak-balik hati orang bukan perkataan kita. Yang membulak-balik hati orang adalah Allah. Ceramah ini tidak ada manfaat kecuali Allah yang memberi manfaat. Ceramah ini hanya balik kepada penceramahnya sendiri. Kalau dia ikhlas dan yang disampaikannya benar, maka dia dapat pahala.
Adapun saudara yang menyimak tergantung kehendak Allah. Kalau Allah hendak berikan, paham. Kalau Allah hendak balikan, tergugah. Ini tidak bisa menggugah siapapun. Bagaimana bisa menggugah hati saudara, sedang tahu juga tidak hatinya di mana dan bagaimana? Bagaimana bisa memberikan pemahaman, sedang tahu juga tidak? Sebagian ulama mengatakan, kenapa ulama terdahulu bicaranya sedikit, sederhana, tapi punya daya gugah. Orang bisa tergugah, orang bisa berubah. Hakikatnya Allah tahu yang bicara ini siapa. Allah tahu keikhlasan hatinya. Allah tahu tujuannya untuk kemuliaan agama, untuk kemuliaan agar umat selamat dan mencari ridho Allah semata. Allah tahu. Sehingga perkataan yang sederhana dengan kekuatan karunia Allah dijadikan orang tergugah. Tapi kalau ceramah hanya ingin dikagumi, dianggap pintar, dianggap ilmunya luas, dianggap ingin diakui wawasannya luas, ingin diakui hafalannya banyak, ingin diakui ilmunya mendalam, ingin diakui retorikanya dahsyat, tidak ada kaitan dengan Allah. Allah tahu ini acting saja. Mungkin orang mendengar, mungkin orang tertawa, mungkin orang datang, tapi belum tentu oleh Allah ditakdirkan dapat pahala yang orang tergugah. Makanya tidak perlu habis-habisan kita kursus berbicara yang mempesona, kursus pidato yang mengagumkan. Bukan tidak boleh, silakan saja, tapi semua itu tidak ada artinya kalau tidak ada keikhlasan. Apa artinya kita dikagumi orang kalau Allah tidak ridho kepada kita? Benar? Maka tidak usahlah kita berepot-repot ingin jago bicara. Kalau mau kursus diam saja dulu sebelum kursus bicara yang karena kalau orang terlatih menahan diri, insya Allah ketika keluar kata-katanya akan baik. Jadi sebelum kita bicara, bagusnya kita bermujahadah dulu, meluruskan niat. Apa nih bicara? Ingin dikagumi, ingin mempesona, ingin kelihatan lucu, ingin diundang orang ceramah, ingin masuk TV, ingin terkenal. Mau apa? Tidak ada apa-apanya. Yang penting setiap perkataan diterima Allah jadi amal soleh. Itu mau apa kita bicara banyak kalau tidak jadi amal soleh? Benar? Mau apa? Kita mati membawa amal. Benar? Kalau memberi nasihat juga tidak usah panjang lebar, bertele-tele. Mau apa? Bukan tidak boleh bicara banyak, tapi pastikan setiap kata-kata yang keluar itu jadi amal, niatnya benar, yang disampaikannya benar. Selebihnya Allah yang membulak-balik. Perlukah kita dikagumi orang lain? Ini pertanyaan. Perlukah kita dikagumi orang lain? Perlu tidak? Terus kalau orang kagum ke kita mau apa? Tidak ada apa-apanya. Sedunia kagum kepada kita,
tapi Allah tidak ridho kepada kita, pasti rugi. Tidak ada apa-apanya kekaguman orang sedunia, tidak ada apa-apanya sama sekali. Yang ada apa-apanya cuma satu, keridhaan Allah. Kalau Allah ridho kepada kita, walaupun kita tidak dikagumi orang, kita pasti beruntung. Makanya tidak usah pandai bersilat lidah, tidak usah jago berdebat, bersihkan saja hati. Sampai sekuat tenaga, tidak ada ria, tidak ada ujub. Mungkin bersih perlu proses yang sangat panjang ya, tapi jangan sampai bicara untuk dikagumi orang, ingin dipuji, pamer, sum'ah, memamerkan. Terus mau apa? Mau apa? Allah Maha mendengar. Allah yang ngasih pahala cuman Allah. Yang bisa membulak-balik hati orang juga Allah. Makanya maaf para guru, ada guru di sini tidak usah acting, ingin jadi guru teladan, ingin jadi guru yang dikagumi murid, nggak ada perlunya. Jadi guru yang disukai Allah saja, yang baik hatinya. Sampaikan, mungkin kemampuan kita berpidato, berceramah tidak seperti orang yang jago ceramah, tidak apa-apa. Masya Allah, guru saya sedikit sekali bicaranya, tapi setiap kali bicara seperti ada tenaga besar yang membuat tergugah dan berubah. Sedikit sekali bicaranya, bisa dihitung. Hampir 10 tahun belajar, bisa dihitung kata-katanya, tidak banyak. Tapi setiap kata-katanya selalu ada tenaga besar, entah bagaimana, dan kecenderungan untuk mematuhinya itu kuat sekali. Inilah Allah yang memberikan kekuatan pada kata-kata, dan kata-katanya biasa saja, tidak ada kata-kata yang bombastis, yang hebat, yang puitis, tidak. Maka kita tidak usah memaksakan diri ya. Kalau ceramah ujungnya harus A semua, apa kabar? Saya suka kepada saudara, saudara mau kemana? Nanti tidak ada ikhlas, hanya ada A ujungnya. Kalau memberi nasihat, sampaikan dengan ikhlas, karena Allah yang bisa mengubah. Kalau nasihat kita tidak diterima, tinggal perbanyak tobat. Jangan-jangan nasihat kita tidak mempan karena Allah tidak memberi kekuatan, karena kita belum mengamalkan nasihat itu untuk diri sendiri. Allah kan lihat, Allah tahu tidak yang kita sampaikan? Tahu tidak? Allah melihat kelakuan kita cocok atau tidak dengan nasihat kita. Oh, kita nasihatin orang tapi kita tidak semangat untuk mengamalkannya sendiri, itu akan berefek, karena Allah tahu. Makanya orang tua yang banyak nasihat ke anak tapi orang tuanya sendiri tidak serius mengamalkan apa yang dinasihatkan ke orang lain, termasuk ustadz, guru, kiai yang banyak memberi ceramah tapi dirinya sendiri tidak serius mengamalkannya, Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi orang yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Bagaimana kalau sedang berdebat? Ya, sampaikan dengan cara yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah orang ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Dan kalaupun mau berbantah-bantahan, dengan cara yang ahsan.
Karena yang bisa membulak-balik hati orang bukan kepiawaian kita bicara, Allah. Makanya kalau sedang nauzubillah ya bertengkar atau berbeda pendapat, tenang saja, bicara yang baik. Tidak dipercaya tidak apa-apa, yang penting bicaranya niatnya benar, yang disampaikan benar. Belum tentu orang percaya. Nabi juga bicara benar, tidak semua orang percaya, benar. Ada yang memusuhi, ya kita tidak usah kecil hati. Kalau kita sudah ngajak baik, berulang-ulang, dibantah, malah dihina, tidak ada masalah, ya. Kan tujuan kita adalah supaya Allah yang maha mendengar ridho. Tahu orang tidak nerima, ya bukan tugas kita memberi hidayah kepada orang. Tugas kita fadzakir innama anta mudzakir. Jadi gimana kalau ceramahnya belum mempan? Tobat. Siapa tahu salah niat, tobat. Siapa tahu yang dikatakan tidak kita amalkan, tobat. Siapa tahu ketika kita bicara sedang emosi, bukan cari keriduan Allah tapi cari kemenangan. Kan ada yang bicara tuh cari kemenangan. Kalau kita salah, akui saja salah. Wah, gawat dong. Kalau saya ngaku, nanti saya akan dapat resikonya. Pikul saja resikonya. Tapi Allah tahu kita jujur. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati orang, memaafkan kita, bukan kita. Dan kita tidak perlu memelas, merintih-rintih. Maafkan saya yang berlebihan, gak usah begitu. Minta maaf yang asli, akui yang asli. Karena yang membuat orang terbuka memaafkan kita adalah Allah, bukan acting kita. Jadi tidak usah nangis-nangis, memelas. Ya jangan. Termasuk kalau mau pinjam uang, jangan acting. Saya dalam keadaan lapar, padahal enggak bergetar, tapi dia getarkan supaya kelihatan pedih. Dia cerita bohong, Allah tahu dia bohong, tinggal dibalikan aja hati orang jadi enek lihat dia. Mau pinjam uang, bicara baik-baik. Maaf, saya bakal menyusahkan. Sejujurnya dalam situasi sulit sekali, anak harus bayaran sekolah 300.000. Saat ini saya tidak memegang uang. Kalau boleh saya pinjam, tapi pinjam pun saya tidak bisa janji kapan mengembalikannya. Hanya kalau Allah memberi keleluasaan akan segera saya kembalikan. Bicara apa adanya. Jangan pakai janji 2 minggu lagi saya pulangkan. Itu malah jadi Allah tahu memang kamu 2 minggu bakal punya uang. Kecuali kalau sudah ada tanda tangan, ya. Kalau sudah waktunya uang masih tidak ada, di luar dugaan, harus bicara. Jangan diam-diam. Janji 2 minggu, 2 pekan, pas waktunya kita tidak mau bicara karena takut dimarah. Ini salah. Yang melembutkan hati itu adalah Allah. Bicara. Saya janji tanggal 14 akan melunasi, tapi benar-benar belum ada. Saya mohon maaf dan saya siap memikul konsekuensinya. Untuk ke depan juga belum terlihat. Tapi saya berjanji, Allah mendengarkan. Kalau saya punya uang, segera saya kembalikan. Allah mendengar kata-kata yang jujur ini, tinggal dibalikan hati orangnya. Sudahlah, nggak usah janji-janji lagi, karena saat ini sudah saya halalkan. Mudah bagi Allah. Benar. Termasuk calon mempelai pria, jangan bohong sama calon istrinya. Tapi kan pernah cerita ada orang yang jujur kemudian dimarahi istrinya. Masih ingat cerita itu? Ingat ya? Ceritakan Gus. Aku sudah dengar 2 kali.
Ini sedikit intermezzo, ada yang sudah nikah, marah istrinya, tahu kamu miskin begini, saya nggak mau nikah sama kamu, kamu tidak jujur. Kata siapa saya tidak jujur? Bukankah dari awal sudah saya katakan, sungguh aku tidak punya apa-apa selain engkau. Tapi kan kamu nyebutnya, oh so sweet, begitu. Udah ngaku nggak punya apa-apa. Ini bergurau hadirin, harus jelas supaya tidak ditiru. Jujur saja, kalau salah jujur, ngaku. Kenapa? Kalau kita jujur karena Allah, ya Allah saya jujur karena engkau. Saya lebih takut berbohong daripada takut dimarah orang. Allah yang melembutkan hati orang. Makanya kita tidak perlu akal-akalan berbohong supaya orang terpesona, supaya orang jangan, lempeng saja. Kenapa? Karena yang membulak-balik hati adalah Allah. Ibu kalau sedang jengkel dan marah ke suami, sebaiknya tidak terlalu banyak bicara, ya. Karena setiap perkataan ibu akan kembali ke ibu sendiri. Kalau mau marah, marahlah dengan perkataan terbaik, dengan cara terbaik yang jadi pahala. Ibu tidak akan celaka oleh mulut orang lain, tapi ibu bakal celaka karena mulut diri sendiri. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, berbuat jahat, maka keburukan itu menimpamu sendiri. Jadi kita celaka bukan oleh mulut orang. Orang lain menghina kita, nggak ada masalah, kecil. Orang lain mau ngomong jelek tentang kita, nggak ada apa-apanya. Itu balik kepada dia sendiri. Yang paling bahaya adalah perkataan tidak baik dari mulut kita. Pasti balik ke kita sendiri. Sebetulnya kalau kita ngobrol dengan seseorang, kita udah bisa ngukur orang ini bahagia atau tidak. Ngobrol saja. Nanti ibu kalau mau cari menantu, ya suruh ngobrol, udah ketahuan ini menantu bakal apes atau bakal bahagia. Iya, karena orang yang kalau sudah banyak sekali bicara, mudah celetak-celetuk, mudah berkomentar, apalagi komentarnya negatif, kemudian segala diceritakan, dengar sesuatu cerita, lihat sesuatu cerita tanpa disaring, banyak menanyakan yang tidak ada perlunya ditanyakan, dan sering menjawab sesuatu yang tidak ada yang bertanya. Ini lebih horor lagi. Ngomong terus, bertele-tele, muter-muter. Ini ciri-ciri orang gak bahagia. Kenapa disebut tidak bahagia? Karena imannya kurang. Apa buktinya imannya kurang? Ngomongnya banyak sia-sia. Karena yang bahagia itu tergantung dari iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang kuat imannya, terpelihara kata-katanya. Falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Di keluarga itu bermasalah, nih banyaknya. Di tempat kerja bermasalah, ini yang tidak baik. Bersilaturahim jadi rusak, ini juga yang merusaknya. Dan penghuni neraka terbesar itu karena ini, mulut dan farji dan kemaluannya. Maka kursus menjaga lisan itu penting. Tidaklah istiqomah iman seorang hamba hatta hingga yastaqima qalbuhu.
hingga istiqomah hatinya, dan tidaklah istiqomah hati seorang hamba hingga istiqomah jaga lisannya. Begitu. Tidak usah bicara karena ingin bicara. Bicara tuh karena perlu. Ingat 3 kuncinya. 1, niat. Apa nih niat saya? Kalau nggak jelas niatnya, diam sajalah. Kalau ya Allah, saya harus bicara, ini kebenaran, semoga engkau ridho. Yang kedua, isi. Yang disampaikan ini kontennya. Biasanya bicara tuh nggak lebih dari 2, ilmu dan cerita. Ilmu dan cerita, informasi. Apakah ini benar atau tidak? Kalau ragu-ragu, diam aja. Yang ketiga, dampaknya. Apa nih dampak dari perkataan ini? Membuat orang bahagia atau menderita? Membuat orang senang atau tersinggung, membuat orang semangat atau patah semangat, membuat orang jadi ceria atau sakit hati. Pikirkan ini dampak omongan saya ini apa? Jadi pahala atau jadi dosa, menyebar jadi kebaikan atau menyebar jadi fitnah. Kalau tidak yakin dampaknya bagus, diam. Aman. Bicara secukupnya. Sebaiknya tidak usah bercita-cita bahagia bagi yang tidak serius menjaga lisan. Bakal banyak masalah dari sini. Makin banyak kata-kata, makin banyak tergelincir niat dan kata. Makin banyak tergelincir, makin banyak dosa. Makin banyak dosa, banyak musibah menimpa kita, dunia wal akhirat. Nauzubillah. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan, Ustaz? Alhamdulillah. Ibu-ibu, terima kasih. Boleh saya absen? BKMT Lampung. Mana? Alhamdulillah. Selamat datang. Kapan dari Lampung? Kemarin. Berapa jam perjalanan sampai ke sini? 1 hari 2 malam. Alhamdulillah. Makin jauh, makin banyak pahalanya kalau ikhlas. Makin capek, makin berguguran dosa-dosanya kalau ikhlas. Jangan mengeluh. Ya, ke sini dipaksa atau pilihan sendiri? Apalagi pilihan sendiri, ya, sing ridho. MT Baitur Rahman Karawang. Alhamdulillah. Terima kasih Karawang. MT Al-Madinah Dompet Duafa FHQ, apa ini? Bogor. Ini dompet Duafa. Terima kasih. 100 orang. MT An-Nasuha Purwakarta. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Purwakarta dekat ya. Berapa jam dari Purwakarta ke sini? Oh tidak? Ya, alhamdulillah. Apa aja yang Ibu bisa bikin bahagia, saya setuju ya. MT Salafiyah Assalam Banten. 60 orang tapi yang ngacung 5 nggak apa-apa. Kalau Ibu senang nggak ngacung, nggak usah ngacung. Pokoknya di sini sederhana sekali Ibu. Apa yang bisa bikin Ibu bahagia, saya setuju ya. Sepanjang di jalan Allah gitu. SD Darut Tauhid. Ini yang mau diwisuda ya. Alhamdulillah. Kok diwisuda Dek? Karena sudah 6 tahun. Ini wisudawan pertama SD Darut Tauhid. Mana kamera, kasih lihat supaya orang tuanya bahagia. Adik dari mana ini? SMP
Ite Rahmaniah Depok, acungkan tangan. Alhamdulillah. Perasaan sudah sering lihat adik di sini. Udah berapa hari? 3 hari. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada yang didapat tidak di sini, Dek? Alhamdulillah. Remaja lebih berat lagi untuk jaga lisan. Kalau lisan terjaga, nanti Allah akan memberi kewibawaan. Kalau lisan kurang terjaga, diambil kewibawaannya. Kita jaga lisan bukan untuk wibawa, tapi setiap seorang muslim yang baik akan diberi wibawa oleh Allah karena menjaga lisannya. Selebihnya itu yang pakai batik ini apa? Oh, santri yang menunggu gajian. Alhamdulillah. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ibu mau bertanya, silakan. Kita prioritaskan tamu, ya. Sampai kapan ibu-ibu di sini? Ya, pokoknya kapan aja ibu mau pulang silahkan, ya. Habis gimana? Silakan. Mim, ada yang bisa membantu menyempurnakan? Sebentar ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BKMT Lampung Tengah, alhamdulillah ini sudah yang ketiga kali ke sini. Alhamdulillah semua perjalanan lancar. Naik apa dari sana, Bu? Naik bis, A. Jadi berapa jam total dari rumah ke sini? 14 jam, A. Alhamdulillah. Iya, karena di kapal 3 jam. Oh, naik kapal, naik bis? Naik bis dulu, kemudian masuk Bisnya naik kapal. Iya, luar seperti biasa. itu, A. Mewah sekali ya. Masyaallah. Izin bertanya, A, ini pertanyaan dari saudara yang tidak bisa berangkat. Mohon dijelaskan oleh AA, apa perbedaan tua secara umur dan tua secara dewasa? Itu saja, A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tua secara umur berarti umurnya udah tua. Tua secara dewasa berarti umurnya belum terlalu tua tapi sikapnya sudah dewasa. Masa kita gini-ginian terus, Bu? Ya, sudah puas begitu. Mungkin bertanya, bagaimana, apakah mungkin orang yang sudah tua masih kekanak-kanakan? Mungkin. Penyebabnya adalah orang kurang matang itu 2 penyebabnya. 1, kurang paham ilmu agama, dan yang kedua, lemah dalam mengendalikan nafsunya. Yang membuat orang kurang dewasa, dia kurang paham, belum kenal siapa Allah, sehingga dia tidak takut, dia tidak tahu bagaimana standar yang baik dan buruk menurut agama, karena itu yang benar. Dan yang kedua, kalah oleh nafsunya, oleh nafsu amarah, oleh ambisi, oleh ketamakan, oleh mudah tersinggung, sehingga dia perilakunya jadi rendah. Orang itu akan menjadi lebih matang kalau dia 1, makin paham kebenaran, karena pupuk iman itu ilmu. Kalau makin paham makin enak. Dan yang kedua, mujahadah, terus menahan diri, mengendalikan pandangan, pendengaran, lisan, amarah, hawa nafsu, berbagai nafsu, syahwat, makan, ketamakan ke dunia. Makin terkendali, makin dewasa, Bu.
Tidak semua orang usianya tua bisa dewasa. Seharusnya dewasa. Karena orang yang sudah tua sebetulnya ya, tubuh ini sudah tidak bisa jadi andalan seperti waktu muda. Harusnya sudah berubah dari seneng ke acting kepada keisi ya. Kalau masih muda kan casing biasanya yang dijadikan andalan. Kalau makin tua kan casingnya makin ngariut ya. Lanjut. Ada pertanyaan lainnya? Ini dari majelis yang berbeda. Sama Ustadz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kalau tatap muka dengan Ustadz udah 3 kali sama ini ya Ustadz ya. Waktu Jadi setiap dari Lampung ke sini ibu ikut? Enggak, waktu Ustadz datang ke Lampung Tengah. Kedua waktu Ustadz kena COVID di RSPAD. Saya juga di RSPAD waktu itu mendampingi suami kemo. Ustadz lagi mau sarapan pagi, mau di Samater ini lagi dikunjungin. Ustadz sambung doa sama saya, tapi alhamdulillah. Sama suami almarhum sekarang Ustadz. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Pertanyaan saya Ustadz, bagaimana cara saya mengikhlaskan? Di mulut saya ikhlas Ustadz, tapi hati belum. Tentang suami, maaf Ya, sudah berapa lama suami pulang kepada pencipta? Setahun. Ibu masih sering terpikirkan? Masih. Iya, terpikirkan wajar. Kalau sudah terpikir, apa yang ibu rasakan? Sedih? Kangen ya, kangen yang tidak bisa ketemu lagi di dunia. Baik Bu, saya ikut berbela-sungkawa, ikut berusaha memahami ya kehilangan yang ibu rasakan. Dalam Islam ada takziah kalau ada yang wafat 1, 2, 3. Ada juga yang nambah ke 7 dan sebagainya. Tetapi sebagian ulama sebaiknya segera move on. Ya, tentu ini tidak semudah yang disampaikan ya Bu ya. Tetapi dibawa kemana kesedihan ini? Dibawa ke mendekat ke Allah atau dibawa ke tidak ridho ke takdir? Kalau sedih manusiawi Bu. Rasulullah SAW ketika Ibrahim putranya wafat, beliau mengeluarkan air mata. Ditanya oleh sahabat, ini menangis? Ini adalah menangis karena sayang, tetapi bukan tidak ridho ke takdir. Mungkin kita bisa banyak belajar dari saudara kita di Palestina tentang pembahasan kematian itu bukan sesuatu yang jauh. Kita pasti meninggal, semua udah ada waktunya. Keimanan kita harus sampai ke sana, bahwa hidup ini hanya mampir. Kita pasti akan meninggal dan waktunya sudah ditentukan Allah. Belum tentu kita panjang umur, besok juga kita belum tentu masih hidup, benar? Kita harus membiasakan diri bicara kematian kepada keluarga, ke anak. Dan kematian itu bukan sesuatu yang ditakuti, karena itu harus kita jalani. Yang penting kita mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Di Palestina lihat ya, kalau saya ini meninggal, kita ketemu di sorga insya Allah. Suami saya sudah pulang, insya Allah syahid, insya Allah saya bisa ketemu anak-anak saya, sudah dijaga oleh Allah yang menciptakan dan memilikinya. Anak-anak saya sudah pulang kepada pemiliknya yang lebih sayang daripada kami. Semuanya kembali ke akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun. Kalau terlambat ingat akhirat, terlambat ingat Allah, nanti Allah menguji kita dengan kesedihan yang tidak bisa menyelesaikan apapun. Pakaian suami masih ada di rumah?
Udah dibagikan, bagus. Minimalisir sesuatu yang membuat kontraproduktif. Ingat boleh Bu, ingat doa aja. Ingat doa itu lebih manfaat. Tidak ada yang harus disesali karena memang sudah waktunya begitu. Usia pernikahan dengan ibu sampai tepat waktu meninggal itu ditetapkan di Lauh Mahfuz. Boleh saya sampaikan ayatnya Bu? Surat Al-Hadid ayat 22-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi. Wala fi anfusikum, juga pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi tidak ada yang keluar dari catatan Lauh Mahfuz. Kalau usia pernikahan dengan ibu akan dipisahkan oleh ajal, maka itu akan terjadi. Dan memang sudah segitu waktunya, ya. Supaya kamu tidak terlalu bersedih dengan apa yang luput darimu, dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan padamu. Dan Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Tiap ingat langsung doakan. Nanti Allah yang memberi ketenangan ke ibu. Kalau ingat ke suami, kurang ingat ke Allah, itu panjang ceritanya. Biasanya setan yang bikin kita sedih berlebihan tapi tidak produktif, ya. Insya Allah ibu, insya Allah kuat. Tapi ibu datang ke majelis, itu salah satu cara Allah menolong ibu, karena pupuk iman adalah ilmu. Terima kasih. Ada lagi satu lagi, ibu yang di belakang lebih dulu ngacung, boleh ya Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan rombongan dari Majelis Taklim An-Nasuha Purwakarta. Iya Bu, An-Nasuha Purwakarta. Ya. Izin bertanya Syekh, di dalam suratul Fatihah ada 2 ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maghdubi dengan waladhdallin. Mohon dijelaskan. Yang kedua, setiap kita mendengar nama Nabi Muhammad, lalu kita sebagai takziman wa takriman menyampaikan sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mendengar nama Ibrahim, berkata alaihi salam. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaannya berat. Ada ustadz yang lebih bisa menjawab dengan lebih baik. Ustadz Mulyadi Al-Fadil, Ketua Dewan Syariah Darut Tauhid. Pada Ustadz. Cek. Izin menjawab yang pertama. Jadi sepengetahuan saya berdasarkan yang saya baca di kitab tafsir, yang dimaksud ghairil maghlub itu Rasulullah asyara ilal yahud, mengisyaratkan kepada orang Yahudi, karena orang Yahudi itu tahu, mereka tahu ilmu tetapi membangkang, sehingga al-maghdub mereka dimurkai atau dibenci oleh Allah, dimarah oleh Allah. Kemudian wad-dhalin asyara Rasulullah ilal nasara, Rasulullah mengisyaratkan kepada orang Nasrani, yang Nasrani itu mereka tidak tahu tapi tidak mau tahu, tidak belajar, sehingga tetap dalam dol atau kesesatan. Itu makna yang saya dapatkan dari al-maghdub dan ad-dhalin, begitu. Kemudian tentang salawat kepada Rasul, ini merupakan juga perintah bahwa di dalam Al-Quran pun bahwa innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Rasulullah Allah dan para malaikatnya. Maka kita umat Rasulullah pun bersalawat, dan Rasulullah SAW juga bersabda, man shalla alayya falahu ajru asyru amsalihha, siapa yang bersalawat kepadaku maka baginya 10 kebaikan, 10 kali lipat kebaikan dari salawat tersebut. Itulah maksudnya. Dan kemudian
kepada Nabi Ibrahim, sebenarnya tidak hanya Nabi Ibrahim, tapi para Nabi dan Rasul. Ketika disebutkan nama mereka, kita menyebutkan alaihi salam. Kita pun menyampaikan salam kepada para Nabi dan Rasul sebagai untuk doa dan kembali kebaikannya kepada kita. Wallahu alam, demikian. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Begitu Bu? Alhamdulillah. Bonus Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari rombongan FHQ Al-Madinah Dompet Duafa Bogor. FHQ singkatan apa Pak? Forum Halakoh Quran. Masya Allah. Alhamdulillah. Ingin sedikit bertanya ke Ustadz AA. Akhir-akhir ini kita lihat memang anak-anak kita sangat hobi ya, sangat candu dengan yang namanya games. Kita sebagai orang tua sangat miris melihat keadaan seperti ini. Namun problematikanya ketika kita tidak memberikan HP kepada mereka, mereka tertinggal dari kawan-kawannya. Namun ketika kita berikan, ternyata pengawasan kita sebagai orang tua sangat susah. Sehingga HP yang kita berikan itu kebanyakan anak-anak kita memakai kepada hal-hal yang negatif, terutama tadi masalah game. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan, apakah ada dari pihak Ustadz kita AA trik-trik untuk mengatasi anak-anak ini supaya tidak hobi yang dengan game-game seperti itu? Game itu apa? Permainan. Iya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Satu, bapaknya harus tobat. Dan ibunya juga. Jangan-jangan bapak ibunya banyak main HP. Walaupun tidak main game, tapi banyak hal yang sia-sia lain yang dibuka. Dan Allah tahu persis setiap bapak ibunya buka HP, berapa banyak waktu yang digunakan. Begitu. Tidak bisa sibuk fokus ke anak yang main HP, karena tidak sedikit ibunya juga lengket dengan HP. Sampai anak yang TK ketika ditanya, kamu mau jadi apa nak? Mau jadi mawar, jadi kupu-kupu? Saya mau jadi HP. Kenapa mau jadi HP? Sebab ibu saya tidak pernah lepas dari HP. Tiap HP bunyi, ibu selalu sibuk dengan HP. Ibu tidak mau tidur jauh dari HP. Pertama bangun juga yang dipegang HP. Saya mau jadi HP katanya. Tidak jarang istri ngobrol dengan suami, dua-duanya pegang HP. Di meja makan HP. Allah melihat apa yang dikerjakan ibu bapaknya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Harus banyak tobat. 2, harus mulai disiplin ibu bapaknya jaga diri dari HP. Kecuali yang perlu. Bagaimana kita nyuruh anak tapi kitanya tidak, benar? Jadi tauladan. Yang ketiga, berikan pemahaman ke anak, mana baik, mana buruk, dengan cara yang sesuai dengan usianya. Karena ini juga anak-anak nih. Ustadz Mulyadi anak-anak kan? Saya juga anak yatim piatu, saya harus dikasihani. Ada usia balita dan sebagainya. Memang sekarang teknik paling gampang membuat anak tidak nangis adalah kasih HP.
Tapi yang paling penting kita harus tahu yang bisa menghentikan anak main berlebihan itu adalah Allah. Sehingga kita banyak minta ampun, kita sering tidak peduli. Saya juga pernah anak main game mobil-mobilan, saya temani, hasilnya mau muntah pas. Dia kuat 1 jam, saya setengah jam aja udah segala bingkeng ya. Selain ampun ya Allah. Lalu beli alternatif ya. Kalau tidak punya alternatif kesibukan lain ya sudah, ajak kursus apa yang memiliki daya tarik dan membuat dia bisa lepas dari HP-nya. Kalaupun nanti dia main HP, temani sebisa mungkin. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah doa yang banyak. Memang kita di zaman seperti ini rasanya tidak bisa lepas dari HP kecuali santri di sini ya. Di sini ada juga santri yang suka main HP terus, namanya santri masa keemasan. Ayo ngaku. Ada yang mau pesantren di sini mau langsung masa keemasan, syaratnya 45 tahun ke atas. Itu aja masih main HP, Bu. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Nanti di perjalanan sebaik-baiknya obrolan adalah zikrullah ya. Kalau mau cerita yang baik-baik, harus siap, karena ini rata-rata kan masa keemasan yang naik bisnya ya. Tidak usah mengomentari kalau ada yang mual, muntah, karena beliau juga tidak ingin seperti itu. Tapi kan tiap orang kondisi fisiknya berbeda. Kalau ada yang kebelet mau ke belakang, semua harus bisa memahami, jangan berhenti, nggak boleh ya, nanti dipindahin kebeletnya mau. Kalau ada yang masuk angin dan sebagainya, terimalah sebagai variasi udara ya. Kan kalau sudah sepuh mah beda-beda ya. Saya ngomong begini karena saya sendiri sudah sepuh. Dulu aneh lihat nenek, kakek, kenapa kalau mau tidur tuh selalu pakai obat gosok. Sekarang saya mengerti ya enggak, karena saya juga tiap mau tidur rasanya lebih nyenyak kalau sudah dibalur itu, hadirin ya. Dan di sini bisa dibedakan santri itu, ibu sudah tahu belum? Ibu ditutup mata bisa membedakan jenis-jenis santri. Lewat, oh ini TK, nggak usah pakai bicara ya, TK nih, oh ini SMP, oh ini santri karya nih yang digaji, nah ini masa keemasan, tanpa dilihat udah bisa ketahuan. Pakai apa coba? Pakai penciuman. Ini minyak telon, oh TK ya. Kayu putih, minyak telon. Ini apa? Gatsby, oh tisu, oh SMP ya, karena kalau SMP minyak wanginya tisu, kurang modal. Maaf SMP jangan marah ya, adek harum ya, tapi kan punya orang tua ya kan. Kalau karyawan sudahlah beli yang rada ngemodal sedikit ya. Kalau sudah senior ya tidak jauh, Geliga, Remason. Itu saya, hadirin saya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Pengen bergurau, tapi saya tahu gurau saya ini bakal dicatat oleh malaikat. Bahan berguraunya udah ada, tapi ditahan. Kalau dulu mah jedot-jedot saja. Sekarang ceramahnya tentang jaga lisan, masa tidak jaga? Mudah-mudahan bisa istiqomah. Sekali lagi terima kasih kepada seluruhnya. Kesimpulannya, bersihkan hati, tidak usah banyak bicara. Kalau mau bicara hanya 2 pilihannya, faliyakul khairon aw liyasmut, berkata baik atau diam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Allah, wahai yang maha mendengar, telah Engkau dengarkan apapun yang terucap. Hujamkan pada diri kami hanya ilmu yang manfaat ya Allah.
dan beri taufik agar kami bisa mengamalkannya dengan ikhlas dan istiqomah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, dan kami berlindung kepadamu dari amal yang tidak engkau terima. Duhai Allah yang maha baik, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar menjadi orang yang engkau beri nikmat iman yang teguh. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna ya Allah, keyakinan yang benar, yang lurus, hati yang selalu khusyuk mengingatmu. Karuniakan kepada kami akhlakul karimah, karuniakan kepada kami qalbun salim. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini merasakan nikmatnya ibadah, doa yang engkau ijabah, lahir batin sehat walafiat, keluarga sakinah, keturunan yang soleh solehah. Karuniakan kepada kami hanya rizki yang halal barokah, berikan kepada kami istiqomah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah, kumpulkan kami jadi ahlul jannah. Ya Allah, ampuni dan sayangi ibu bapak kami, ampuni dan sayangi guru-guru kami, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami, ampuni dan sayangi hamba-hambamu yang pernah kami sakiti dan juga yang pernah menyakiti kami. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansuril ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin wal muslimat fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Palestina, lindungi ya Allah, selamatkan dari semua kezaliman, berikan kekuatan, berikan keteguhan iman, berikan hati yang penuh ketenangan, berikan pertolonganmu ya Allah, menangkan perjuangannya atas kaum zalimin. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ya Allah, kembalikan saudara kami ini ke rumah dengan penuh keselamatan, penuh keberkahan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Alhamdulillah, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.